Oke, kita mulai kembali ya sesi 2 apa, segmen kedua gitu ya. Tadi sudah dibuka sesi pertama. Halo, suara saya masuk kan? Yes. Halo, masuk ya? Oke, tadi sudah saya sampaikan ya dibuka. Untuk teman-teman yang baru join gitu ya, jangan lupa untuk enroll ke enroll di learning ya, mata kuliah kewirausahaan IF 430 gitu ya. Saya ulang ya. IF 430, jangan salah kelas gitu ya, karena kalau salah kelas saya nggak bisa ngoreksi, nggak bisa ngecek hasil pekerjaan teman-teman gitu ya. Ini kan hanya kelas IF 430. Jadi tolong diperhatikan nama sama kodenya. Kemudian untuk yang minggu pertama ini sudah diupload format kontrak perkuliahan sama format RPS. Kemudian ada materi pendahuluan. Tadi sudah dijelaskan gitu ya. Untuk RPS sama kontrak kuliah ya. Bahwasannya dalam satu semester ini ada konsep kewirausahaan dan karakteristiknya, ada penyusunan rencana usaha, ada pengembangan kreativitas, ada pengembangan ide usaha, inovasi dan manajemen inovasi, pasar dan pemasaran, sumber pendanaan usaha, dan ada pembuatan proposal bisnis. Nanti silakan yang baru bergabung silakan dibaca sendiri ya untuk RPS sama kontrak kuliahnya. Kemudian tadi ada MBKM, ini ada penilaian khusus jika mahasiswa memenangkan atau mendapatkan juara bidang kewirausahaan gitu ya, atau sedang merintis dan atau menjalankan usaha mandiri ya, baik lokal, nasional maupun internasional, maka mahasiswa tersebut berhak mendapatkan nilai A dengan ya, mahasiswa wajib melapor kepada pengajar syarat dan ketentuan berlaku. Ini yang tentu untuk menunjang MBKM. Ada syaratnya ya nanti ya. Nanti bisa didiskusikan kembali. Kemudian untuk materinya ini ya di M1 pendahuluan ya. Ini silakan ini nanti dicek juga, diklik. Ini ada materi untuk minggu ini gitu ya, kewirausahaan. Silakan disimak ya tentang pendahuluan dari kewirausahaan. Oke, ini dibentuk oleh tim KWU. Kita bahas tentang pendahuluan dulu ya. Ada tantangan kewirausahaan di dalam berwirausaha gitu ya, atau orang yang mau merintis gitu ya, mau merintis sebuah usaha gitu ya. Di sini ada tantangannya gitu ya. Ada tantangan dalam merintis atau membangun sebuah usaha gitu ya. Sebentar, saya join enggak? Kayak ada yang join tapi tantangannya pertama ada kehilangan banyak waktu. Banyak yang bilang bahwa menjadi entrepreneur waktunya bebas, bisa sesuka hati kerjanya gitu ya. Memang nggak salah gitu ya. Tetapi tentu ini ada kehilangan banyak waktu dalam masalah apa? Pada waktu merintis atau memulai dari nol atau dari startnya gitu ya. Buka usaha. Ini dari awal ya. Dari awal itu tidak tiba-tiba enak kerjanya, dapatnya banyak, hasilnya banyak, enggak. Semuanya butuh proses, butuh usaha, sehingga kok di awal-awalnya ini tentu kehilangan banyak waktu. Tapi nanti ya, tentu ada pembayarnya gitu ya, ada bayarannya gitu ya. Itu pembayarannya nanti waktu itu bisa kita dapatkan di setelah ada hasilnya gitu ya, hasilnya. Waktunya bebas, bisa sesuka hati kerjanya gitu ya. Kemudian selalu dihantui rasa takut. Yang dikatakan selalu dihantui rasa takut apa? Ya takut gagal gitu ya, atau takut tidak berhasil gitu ya, atau takut modal usahanya terbatas gitu ya, atau misalkan takut apa kalau ada punya orang tua ya, takut gak didukung oleh orang tua, tidak didukung oleh keluarga gitu ya.
Nah, ini sangat banyak sekali untuk yang menghantui gitu ya, menghantui rasa takut gitu ya. Kemudian untuk tantangannya yaitu siap terima risiko gitu ya. Nah, tentu semua ada resikonya gitu ya. Nah, semua kegiatan, semua tindakan, semua pilihan gitu ya. Anda pun kuliah itu juga ada resikonya. Semua pekerjaan itu ada resikonya. Anda, misalkan resikonya kekurangan modal atau bangkrut atau merugi gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kehilangan penghasilan tetap. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah punya pekerjaan tetap gitu ya, atau pekerjaan yang nyaman atau di comfort zone gitu ya, zona yang nyaman, zona yang udah tiap bulan udah dapat gaji ya, misalkan punya ikut kerja, ikut orang gitu ya, tiap bulan itu sudah dapat gaji pasti gitu ya. Maka tantangannya bisa jadi Anda kehilangan penghasilan tetap karena merintis atau mau membuat usaha yang baru gitu ya. Kemudian mudah merasa jenuh. Nah, tentunya kalau mudah merasa jenuh ini, misalkan kalau usaha masih merintis dari awal-awal usahanya begitu-begitu aja, misalnya stagnan atau nggak ada perkembangan gitu ya. Nah, bisa jadi menyebabkan sebuah hal atau merasakan perasaan yang jenuh gitu ya. Selanjutnya ada rasa malas. Nah, tentu karena ini kan kalau misalkan merintis gitu atau membuat sebuah usaha gitu ya. Maka di sini pertama ada rasa malas. Kenapa? Karena ini tidak ada yang merintah gitu ya, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memarahin gitu ya. Berarti biasanya kalau nggak santai-santai gitu ya, terlalu banyak santai, terlalu banyak kegiatan yang lain, maka muncul rasa malas ya, dan rasa malas ini yang jadi tantangan kita gitu ya. Nah, kemudian ada kurang dukungan orang sekitar. Jadi ada orang yang menyepelekan atau keluarga atau apa, ngapain sih kok buka usaha? Ngapain sih susah-susah, kan sekarang kerjaan sudah enak gitu ya. Kenapa kok merintis hal yang baru yang belum pasti tentu berhasil atau belum pasti tentu untung. Nah, ini biasa. Ada kurang dukungan orang sekitar, ini tantangannya. Kemudian ada ruang lingkup kewirausahaan gitu ya. Ruang lingkup kewirausahaan yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, ada kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Nah, ini beberapa contoh gitu ya. Ada lapangan agraris, ada peternakan. Agraris itu pertanian gitu ya. Pertanian kayak biasa ya, ada padi dan lain sebagainya gitu ya, yang ditanam gitu ya. Kemudian ada peternakan. Nah, peternakan ini hewan, bisa hewan unggas atau sapi, kambing dan lain sebagainya, atau sekarang sampai ke perikanan gitu ya. Kemudian ada lapangan perkebunan, biasa kalau orang berkebun kemana ya. Kemudian ada lapangan pemberi jasa. Sekarang yang kalau di pusat kota itu kan lapangannya tidak hanya di agraris karena nggak ada lahan gitu ya, nggak ada peternakan, bukan lapangan perkebunan, tetapi sekarang pemberi jasa. Banyak jasa kalau di pusat kota seperti saat ini ya. Misalkan jasa kirim barang gitu ya, jasa pengantaran, jasa pemesan makanan atau jasa foto dan lain sebagainya. Kemudian ada lapangan pertambangan dan energi, ini lebih lebar lagi gitu ya. Modalnya juga tentu nggak sedikit juga gitu ya. Dan ada lapangan industri dan kerajinan, ini lebih ke sama ya. Kalau di Batam kan terkenal juga daerah industri ya, ini juga bisa dikembangkan. Ada kerajinan juga. Selanjutnya di tantangan bangsa Indonesia. Nah, tantangan bangsa Indonesia tentu ada beberapa contoh gitu. Nah, selain ini ya masih banyak lagi. Halo, suara saya masih masuk enggak? Cek. Masih ya? Ya. Wah. Waduh. Kayak ternyata lupa ini enggak saya share screen jendela. Aduh, ini baru nge-share ini ya. Lupa ini. Saya enggak cek. Oke. Udah ya, baru ya. Oke, tadi kewirausahaan pendahuluan gitu ya. Tadi ada tantangan kewirausahaan gitu ya. Dari kehilangan banyak waktu,
hingga selalu dihantui rasa takut, siap terima risiko, kehilangan penghasilan tetap, mudah merasa jenuh, rasa malas, dan ada kurang dukungan orang sekitar. Kemudian ada ruang lingkup kewirausahaan, ada beberapa bidang atau lapangan gitu ya. Contohnya lapangan agraris atau pertanian gitu ya, atau peternakan, perkebunan, pemberi jasa yang saat ini atau Anda mungkin di pusat kota gitu ya, pemberi jasa ini lebih mudah. Kenapa? Karena tidak butuh modal lahan gitu ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah lapangan pertambangan dan energi. Ini modalnya tentu nggak sedikit ya. Selanjutnya ada lapangan industri dan kerajinan. Kemudian untuk bangsa Indonesia ini ada tantangannya. Ini tidak hanya 3 sih, ini contoh aja gitu ya. Ada misalkan kebutuhan. Nah, karena kan pendidikan mungkin tidak merata, mungkin ada yang di di daerah terluar gitu ya. Di Batam pun juga sebenarnya ada yang di daerah terluar gitu ya. Terus kemudian tidak semuanya mau sekolah gitu ya, katanya ngapain sih sekolah, orang nanti ujung-ujungnya juga kerja cari uang ya, bisa jadi kayak gitu pemikirannya gitu ya, ngapain buat ngambil pendidikan gitu ya, langsung aja kerjalah seadanya gitu ya. Kemudian selain itu ada kemiskinan. Nah, contoh kemiskinan karena tadi pemerataan ekonomi belum seluruhnya gitu ya, atau nanti orang juga nggak mau berkembang, yang penting kerja dulu aja seadanya, jadi kerja seadanya, bayaran juga seadanya gitu ya. Nah, ini kemiskinan. Kemudian ada pengangguran. Tentu biasanya pengangguran itu orang yang belum dibekali skill gitu ya. Tentu pengangguran di Indonesia juga masih banyak tentunya gitu ya. Udah lulus kuliah pun ada yang nganggur juga, kadang milih kerjaan milih-milih ya. Itu juga begitu. Kemudian ini contoh keadaan ketenaga kerjaan Jawa Barat tahun 2020 gitu ya. Ini di berita resmi statistik Mei 2020. Nah, ini tingkat pengangguran terbuka TBT menurut daerah. Ini tahun 2017 sampai 2020 antara kota sama desa gitu ya. Kalau dilihat prosentasenya udah sedikit menurun gitu ya. Nah, menurut jam kerja ini juga bisa dilihat gitu ya. Karakteristik penduduk bekerja. Nah, secara general itu bisa dilihat bahwanya menurun gitu ya. Kalau yang bawah ini tulisannya nggak seberapa jelas gitu ya, karena PDF juga ini saya nggak bisa pecah ya. Ini ada, kalau yang di sini indikator di bawah ini adalah pekerja penuh waktu gitu ya, sekitar 75,20%. Dan selanjutnya ada yang selain 75% itu adalah pekerja yang nggak penuh waktu gitu ya, atau menyambi gitu, atau kerja paruh waktu gitu ya. Kemudian ada menurut tingkat pendidikan. Nah, ini juga biasa ya, dari SMP, SD, SMP, SMA, kemudian di SMK, sarjana atau diploma, kemudian universitas gitu ya. Nah, ini masih mayoritas tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah, ini masih banyak gitu ya istilahnya. Nah, ini yang dari contoh yang di ketenagakerjaan Jawa Barat gitu ya. Kemudian ini ada struktur demografi dan ketenagakerjaan. Nah, ini contoh yang lain gitu ya. Indonesia sedang memasuki fase awal bonus demografi gitu ya. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia produktif atau usia 15 sampai 64 tahun berjumlah 73% dari jumlah penduduk. Kemudian kondisi ini semestinya bisa menjadi modal untuk mendorong kemajuan ekonomi. Jika kondisi input dan pasar tenaga kerja dapat dibenahi dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dan memperluas lapangan kerja sektor formal. Nah, jadi bahwasanya di sini gitu ya, demografi itu udah banyak gitu ya, penduduk atau masyarakat orang itu makin banyak, makin lama tentu makin banyak gitu ya. Tetapi dengan jumlah penduduk yang banyak, maka perlu juga lapangan pekerjaan yang memadai atau yang bisa merangkul penduduk yang sangat banyak gitu ya. Dan di sini bahwasanya gambarnya memang tenaga kerja ini
belum seluruhnya terserap. Ya, kemudian ada pekerjaan yang mungkin orang-orang tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kualitas pendidikan, keterampilannya gitu ya, ini masih kurang gitu ya. Jadi sehingga karena kurang keterampilan maka kan biasanya perlu pengalaman dulu kan, perlu pendidikan dulu atau keterampilan diperoleh tentu dengan pendidikan. Nah, sedangkan kalau di cara cepat gitu ya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ya paling tidak ya orang itu harus berpendidikan agar lebih cepat. Atau bagaimana cara untuk memotong atau memangkas angka kemiskinan di Indonesia paling cepat dengan cara pendidikan gitu ya. Nah, dengan pendidikan orang-orang bisa memperoleh kompetensi gitu ya atau pengalaman gitu ya. Nah, itu juga bisa mendapat atau mendapat atau jalur khusus untuk bekerja. Ya, kalau apalagi kita di vokasi ya, vokasi kan lebih ke kompetensi yang akan dicapai atau kemampuan. Jadi ada sertifikasi itu yang harus diikuti dari lulusan D3 informatika, itu yang sangat penting. Kenapa? Karena nanti sertifikasi itu juga digunakan atau menunjang kita saat mencari pekerjaan gitu ya. Kemudian ada TPT menurut pendidikan gitu ya. Nah, ini ada TPT 18-19. TPT tadi apa? Tiket pengangguran terbuka ya. Kemudian ini dilihat menurut pendidikan Februari 2018 dan 2019. Ini bahwasanya SD ke bawah, SMP, SMA, SMK, D3, Universitas Februari 2018 sama 2019 ini kalau dilihat berkurang. Bahwasanya TPT ini berkurang gitu ya dari selama setahun gitu ya. Contohnya ada Februari 2019 TPT terendah sebesar 2,65% terhadap pada penduduk pendidikan SD ke bawah. Sementara TPT tertinggi sebesar 8,63% pada jenjang pendidikan SMK. Kemudian kewirausahaan menurut Richard Cantillon gitu ya, menurut Richard ini kewirausahaan adalah kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha gitu ya. Seorang pengusaha membeli harga barang dengan harga tertentu pada saat ini, kemudian menjualnya di masa mendatang dengan harga yang tidak tentu. Jadi bisa naik, bisa turun gitu ya. Harga yang dibeli tidak sama nantinya pada waktu dijual gitu ya. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang berisiko dengan ketidakpastian. Tidak ada risiko di dalam wirausaha. Ini bisa untung, bisa malah merugi gitu ya, karena harga barang juga fluktuatif gitu ya. Nah, seperti kemarin dalam kasus yang dekat itu harga minyak. Harga minyak kan kemarin sekarang kan 28 ya sama 14 ya. Sebelumnya kan lebih ada 30-an, 36. Nah, yang namanya wirausaha, orang pengusaha, orang dagang kan beli mengikuti harga pasar gitu ya yang ada. Nah, sekarang kalau mereka nggak nurunin harga atau tidak merugi, malah barang dagangannya nggak laku. Nah, jadi modelnya kayak gitu ya. Jadi ada fluktuatif atau harganya tidak sama, bisa jadi naik atau lebih mahal sehingga menyebabkan pedagang itu untung, malah bisa jadi merugi ya. Itulah namanya kewirausahaan. Kemudian kewirausahaan menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mendedikasikan seluruh waktu dan tenaganya yang disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang serta kepuasan pribadi. Nah, ini saya seluruh waktunya digunakan, didedikasikan, dihabiskan gitu ya untuk sebuah kegiatan yang namanya usaha gitu ya. Kemudian tidak hanya seluruh waktu tapi tenaganya juga didedikasikan, dihabiskan gitu. Dan di sini ada catatan menanggung risiko keuangan. Jadi bisa saja rugi gitu ya. Kemudian kejiwaan karena ini bisa jadi kalau merintis usaha gitu kan. Jiwa ini terganggu kenapa? Karena usaha atau effort yang digunakan pada awal waktu itu banyak sekali gitu ya. Sosial kenapa? Karena bisa jadi tidak ada waktu untuk bersosial gitu ya. Bertetangga, bermasyarakat itu nggak ada waktu, kita habiskan waktu untuk merintis usaha gitu ya.
Kemudian menerima jasa dalam bentuk usaha tentu ya, itu mendapat hasil sendiri dari penjualan atau mendapatkan kepuasan pribadi ya, karena biasanya orang yang pengusaha itu banyak yang usaha dengan apa ya, bawaan hati ya, bawaan diri atau misal dari hobi ya, hobi bisa berusaha kemudian mendapatkan sebuah kepuasan atau wah ini kayak rasanya beda kalau kerja ikut orang sama berusaha itu ada yang beda. Jadi puas sendiri ya, jadi suatu kebanggaan. Kemudian kewirausahaan ada tujuan. Tujuan kewirausahaan pada akhirnya adalah tentang inovasi ya. Berikut tujuan kewirausahaan, nama ada meningkatkan jumlah pengusaha yang berkualitas tinggi gitu ya. Jadi makin banyak gitu ya. Kualitasnya juga tentu harus ditingkatkan dan meningkatkan kemampuan dan daya integritas tinggi untuk para pengusaha untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Itu dengan terbukanya lapangan pekerjaan gitu ya, maka kan ini ya bisa ngajak orang-orang yang menganggur ya. Apalagi sekarang kan kemarin contohnya 2019 2020 itu Covid banyak PHK, malah buka usaha bisa untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan mengembangkan kesadaran untuk berwirausaha untuk semua golongan mulai dari pelajar atau mahasiswa dan para masyarakat pada umumnya. Kemudian kewirausahaan penting gitu ya, karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan kekayaan. Nah, kekayaan di sini tidak hanya untuk pengusaha tapi juga untuk bisnis terkait, untuk masyarakat juga ya, untuk tetangga atau teman atau rekan kerja gitu ya. Pengusaha juga membantu mendorong perubahan dengan inovasi di mana produk baru dan memungkinkan pasar baru untuk dikembangkan. Dan menurut Thomas W. Zimmerer, manfaat kewirausahaan diantaranya adalah peluang untuk menentukan nasib sendiri. Ya. Memiliki usaha atau perusahaan sendiri memberikan kebebasan dan peluang bagi para usaha untuk mencapai apa yang penting baginya. Nah, bebas berarti terserah diri sendiri ya, mau kerjanya 24 jam, mau kerjanya 8 jam atau 2 jam, terserah gitu ya, tergantung diri sendiri gitu ya. Tapi biasanya kalau pengusaha di awal-awal ya kerjanya bisa lebih dari 8 jam gitu ya. Kemudian pebisnis akan berusaha memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan bisnis untuk mewujudkan cita-cita mereka. Jadi mungkin ada kemungkinan yang lain, misalkan untuk kuliah atau untuk menyenangkan hati orang tua, membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga gitu ya. Ini cita-cita untuk haji dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian memberi peluang melakukan perubahan. Nah, semakin banyak pebisnis yang memulai usahanya, mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Dan pebisnis menemukan cara bagaimana mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah sosial dan masalah ekonomi dengan harapan akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kemudian memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Sini banyak sekali yang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan kadang membosankan gitu ya, dan kurang menantang dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi wirausaha. Bagi mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja dan menyalurkan hobi atau bermain gitu ya. Baik keduanya sama. Jadi ada juga yang usaha ini buat hobi, buat kebanggaan diri dan lain sebagainya. Dan kewirausahaan juga peluang untuk meraih keuntungan. Di sini walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi wirausaha, kemudian keuntungan wirausahaan merupakan faktor inovasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Kebanyakan pebisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi kebanyakan di antara mereka yang menang menjadi berkecukupan. Nah, yang penting cukup dulu gitu ya, bukan kaya raya yang dicapai. Nah, kemudian memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat. Di sini pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Dan kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri pengusaha kecil. Kemudian pemilik menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun.
Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan kewirausahaan. Ini tentu memiliki suatu tujuan ya, dan berikutnya ada beberapa tujuannya, yaitu untuk memperbanyak dan menghasilkan wirausahawan yang berkualitas sehingga dapat memperbanyak lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, dan untuk meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat ini karena banyak tantangan tentunya gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para wirausaha untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemudian membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan berwirausahaan di kalangan masyarakat. Jadi jadi contoh gitu ya, kalau bisa semua wirausahawan gitu ya, ini ngajak yang lainnya gitu ya, ngajak temennya, mengajak saudara dan teman-temannya untuk ikut berusaha berwirausaha. Kemudian sasaran kewirausahaan yang pertama adalah instansi pemerintah dengan kegiatan usaha atau BUMN, badan usaha milik negara ini ya, dan organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Dan sasaran kewirausahaan yang kedua adalah pelaku ekonomi, terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi, dan ada generasi muda dan anak-anak putus sekolah, dan calon wirausahaan merupakan sasaran kewirausahaan yang ketiga. Generasi muda itu kan cikal bakalnya bangsa gitu ya, dan anak-anak putus sekolah ini harapannya bisa lebih baik pendidikannya, kehidupannya gitu ya, sehingga dari wirausahaan ini yang menjadikan sasarannya gitu ya, sasarannya ketiga. Oke, mungkin itu saja gitu ya untuk pengenalan pendahuluan hari ini gitu ya.